on your own. Now shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I don't know if you could. Guys, jalan ya guys. Bang bang musrahino srengenge muncul 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 sunar sumambura. Bang bang musrahino sreng I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenir mégalo. ways to die, so many dumb ways to die, dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season, disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of the train station platform, drive around the boom gets at a level crossing, run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly the dumbest ways to die. The dumbest ways to die. The dumbest ways to die. And it went like. Yellow door, any other color door. Red door, yellow door, any other color door. What do you see? Lexi. Lexi, what do you see? She's having a seizure. Billy, guys, get up here, see guys first. What do you see? Lexi. Kalian yang pernah ke puncak pernah perhatiin nggak jembatan yang di tengah jalan? Kalau kalian perhatiin, kok bisa ya jembatannya ada di tengah jalan, terus ujungnya tuh kemana ya? Jadi sebenarnya jembatan itu tuh menuju ke satu villa besar, yang rupanya pemilik pertamanya adalah Bung Karno. Tapi sekitar tahun 1960-an, villa itu berubah menjadi sebuah kafe mewah seperti gambar di atas ini nih. Dan kafe itu namanya Riung Gunung, makanya di jembatan itu sekarang ada nama Riung Gunung. Tapi sekarang udah nggak jadi kafe lagi, udah berpindah tangan ke seorang pengusaha. Nah, di balik sejarah jembatan ini, rupanya jembatan ini juga menyimpan cerita misteri. Menurut paranormal, jembatan ini adalah gerbang gaib yang menghubungkan dua dunia antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di depan jembatan ini dijaga oleh dua harimau putih dan seekor ular raksasa. Dan di villa itu ada sebuah kamar rahasia milik Bung Karno yang memiliki lubang misterius. Nah, sampai sekarang kamar itu nggak boleh dibuka. Ada yang berani buka kamar itu? Miroir, dis-moi qui est le plus beau.
ada aja. Allahu Akbar, ada aja. Ini bener-bener jam 12, setengah jam 1 kurang anjing. Ini siapa yang mau bantuin anjing? Ya Allah, please lah, help. Ya Allah, kelar nih. Sel, gimana ya? Gimana Sel? El. Selesai. Jawab menang kita. Buang koin malah kena sial. Benar banget, hal tersebut akan terjadi jika kalian membuang koin di Clinton Road di Amerika. Tepatnya di jembatan Jalan Clinton. Jadi beberapa tahun yang lalu ada seorang anak kecil laki-laki jatuh di tempat ini. Tapi anehnya dia tuh tiba-tiba menghilang dan bahkan mayatnya pun tidak ditemukan. Sejak kejadian itu banyak cerita mistis yang terjadi. Salah satunya ada orang yang pernah membuang koin di tempat ini karena mereka menganggap bahwa membuang koin di sana itu akan membuang sial. Tapi yang ada di sana tuh malah membawa sial. Karena setiap orang yang membuang koin di tempat ini, koin tersebut akan kembali lagi ke orang yang melempar dan hidupnya akan terancam sial. Nah, nggak tahu kenapa turis tersebut saat setelah menerima koin itu kembali yang sudah dia buang, dia merasa sial. Mulai dari keluarga yang hancur, tanpa sebab anaknya meninggal, dan banyak hal lain lagi. Sampai berakhir dia bunuh diri. अरे भाई सना ना फिर पैसा वैसा कमाए के नहीं बस इधर तक ही जाना है। आप बैठिए और मैडम जी इतनी रात में एक लड़की अकेले खड़ी है बिठा ले हम उसे बिठा लो। हाँ मैडम जी कहाँ जाना है बस यही पास वाले कब्रिस्तान। हाँ बैठिए क्या हुआ? तुमने उसको बिठाया नहीं? अरे मैडम जी आपने उसके पैर नहीं देखे उसके दोनों पैर उल्टे थे तुमने उसके पैर तो देख लिए पर मेरे नहीं देखे। Ini bener-bener jam 12, setengah jam 1 kurang anjing. Ini siapa yang mau bantuin anjing? Ya Allah, please lah, help. Ya Allah, kelar nih. Sel, gimana ya? Gimana Sel? El. Selesai. Jawab menang kita. Hantu santriwati Herlina. Jadi menurut versi yang aku baca bahwa hantu Herlina ini dulunya adalah seorang santriwati di salah satu pesantren yang ada di kota Lamongan. Semasa hidupnya Herlina ini adalah seorang santriwati yang tidak dihiraukan di pesantrennya. Dan entah mendapat ide dari mana Herlina kemudian mencuri aki milik kiai yang ada di pesantren tersebut. Dan ternyata aksinya ini diketahui oleh salah satu pengasuh pesantren kemudian mengancam untuk melaporkan hal ini kepada pemilik pesantren. Karena ketakutan, Herlina kemudian memutuskan untuk kabur dari pesantren dan naasnya di tengah perjalanan ia mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal. Namun ternyata kematian Herlina ini tidak diketahui oleh pihak pesantren. Orang tua Herlina yang kesal karena mengetahui bahwa anaknya meninggal karena kabur dari pesantren kemudian mendatangi dukun untuk balas dendam. Kemudian sang dukun mengirimkan sesosok makhluk yang menyerupai Herlina ke pesantren tersebut dan semenjak itu sering tercium bau busuk di sekitar Herlina. Dan konon hantu Herlina ini juga sempat memakan korban. Dan buat kamu yang anak pesantren dan tahu cerita ini boleh komen ya. Guys, coba kalian perhatiin foto di atas ini deh. Ada yang aneh nggak kira-kira? Kalau gue sih awalnya ngelihatnya ini biasa aja ya, kayak foto sama anak-anak sekolah lainnya. Tapi kalau di zoom, di ujung kiri atas ini ada beberapa pemuda yang ngasih pose kayak nembak gitu. Dan bener aja beberapa minggu setelah foto ini diambil, mereka menembak 12 murid beserta 1 orang guru. Di antara mereka berdua ada yang namanya Eric Harris dan Dylan Klebold. Ini orangnya yang 2 yang di atas itu. Mereka diketahui bukan anak yang populer di sekolahnya dan mereka sering menjadi target bullying.
Bahkan mereka udah ngasih kode-kode bahwa mereka akan membunuh semua orang ini. Kode-kodenya itu lewat tugas-tugas sekolah, guys. Si Harris ini pernah nulis paper yang ceritanya itu mengenai penembakan di sekolah dan puisi tentang peluru. Sedangkan si Dylan ini pernah menulis sebuah cerita pendek mengenai seorang pria yang membunuh siswa.